Umar ini kan mantan Yudaisme ya, pasti bisa bahasa Ibrani. Coba bisa baca yang ayat ini loh, Yesaya 52 ini, ayat 13, coba tolong dibaca Pak, dalam bahasa Ibrani ya. Nah, saya minta Bapak baca. Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton video-video saya, sudah like, komen, dan subscribe. Pada video kali ini, saya akan reaction lagi satu video dari Haryanto Sinaga. Orang ini dia mengaku bahwa dia belajar kurang lebih 8 tahun belajar tentang Yudaisme. Lalu kemudian ketika berdebat mengenai Yesaya 53 bersama dengan Donditan, lalu pendeta Ezra Soru berbicara kepada dia mengenai karena dia mengaku bahwa dia bisa bahasa Ibrani, belajar langsung dari Yudaisme selama 8 tahun. Lalu kemudian dia diuji oleh pendeta Ezra Soru. Ketika dia diuji oleh pendeta Ezra Soru, dan Anda tahu apa yang terjadi? Dia tidak bisa menjawab apa. Maksud saya kan gini kan, kalau tidak tahu lebih baik jawab tidak tahu daripada mengaku tahu tapi sebenarnya tidak tahu. Nah, kalau misalnya kayak saya tidak terlalu pintar berbahasa Ibrani, ya kita mengaku bahwa kita tidak terlalu fasih berbahasa Ibrani, tapi kita belajar. Itu jauh lebih baik, bisa diterima daripada mengaku tahu tapi sebenarnya tidak tahu. Videonya seperti berikut ini. Check it out. Jadi lu benar-benar mendalami tuh ya kitab suci. Iya, pure ke Judaism. Jadi waktu itu gua itu ada di komunitas HKIM. Di HKIM itu ada Maura Eliseva, dan gua diajar sama 2 rabi. Diajar sama 2 rabi. Pertama Rabi Simon Cohen, terus yang kedua Rabi Moshe Peret, di bawah pengawasan Rabi Tovia Zinger. Oke. Gitu. Jadi gua belajar di situ. Luar biasa tuh ya, rabi kelas dunia itu. Nah, sekarang lo sendiri waktu mulai belajar sampai akhirnya diakui menjadi Judaism. Ini emang keren. Iya, kurang lebih itu 7-8 tahun. Ih, 8 tahun. Lo jadi Judaism. Iya. Belajar belajar ini. Umar ini kan langsung mantan Yudaisme ya, di tes sama bisa bahasa Ibrani. Coba bisa baca yang ayat ini loh, Yesaya 52 ini, ayat 13, coba tolong dibaca Pak, dalam bahasa Ibrani ya. Nah, saya minta Bapak baca. Jadi seperti itu. Jadi ketika dites sama Ezra Soru, saya minta Bapak baca Yesaya 53. Apa yang terjadi? Jadi kan maksudnya kan begini, kalau tidak tahu lebih baik jangan mengaku. Tapi kok ada yang percaya sama mereka ini, yang mengaku mereka itu. Nah, Bapak ini kalau kita nonton di video lengkapnya ya, saya lebih ini sama Donditan. Donditan dia mengaku bahwa dia nggak bisa bahasa Ibrani, dia mengaku begitu langsung. Tapi Bapak ini dia bilang dia belajar 8 tahun. 8 tahun itu lama, tapi dia dites sama Ezra Soru. Cobalah, karena kamu bilang kamu belajar Yudaisme, bacalah ini bahasa Ibrani. Lalu apa yang terjadi? Tidak bisa membaca. Lalu ini yang dibangga-banggakan, bilang mereka bisa. Khususnya saya secara pribadi, saya tidak terlalu mengerti bahasa Ibrani, tapi terus belajar menafsir Alkitab, melihat konteks, menafsir Alkitab, kemudian belajar menggali kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan itu terus digali dengan bahasa asli yang ada. Itu kita semakin belajar, dan memang kita harus mengakui itu bahwa itu bukan bahasa kita, dan kita kalau mungkin belajar ya langsung ini dan bisa. Tapi kita yang dengan kebiasaan dan konteks yang berbeda dengan ini, kita jangan terlalu so tahu gitu ya. Jadi bahaya. Intinya yang terpenting di sini adalah orang Kristen
harus tetap percaya. Orang Kristen dalam situasi apapun, memang kita akan dibenci, memang kita akan mengalami hal-hal itu. Akan ada bidat-bidat yang akan muncul untuk memutarbalikkan kebenaran. Mereka mau murtad, itu urusan masing-masing, karena keselamatan itu masing-masing, bukan saya murtad kemudian saudara-saudara saya juga tidak akan, tidak, masing-masing. Jadi kalau tidak tahu, jawab saya tidak tahu. Tapi kalau tahu, bisa dijelaskan. Dan Bapak Ezra Soru, Tuhan memberkati, Tuhan pakai untuk terus membela kebenaran, terus menyampaikan kebenaran, mewartakan Injil Yesus Kristus sampai dengan Dia datang. Tuhan memberkati. Shalom.